Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anama alaina bin maliman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara kajian rutin Ramadan atau kita singkat menjadi kantin Ramadan. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya esok di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Yang terhormat kepada Ustadz Humaidi serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berdiri di sini ditugaskan sebagai pembawa acara dalam acara kantin Ramadan yang tema kajian hari ini yaitu agar Ramadanmu lebih bermakna. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya akan membacakan susunan acara kantin Ramadan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Cici Anggara, berikutnya pemateri ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Humaidi, berikutnya doa, dan penutup. Sebelum memulai acara kajian rutin Ramadan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Bapak Cici Anggara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi atafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fidyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak Cici Anggara. Baik, berikutnya kita masuk ke dalam acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Humaidi LCMHI. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak lama ya. Saya pakai timer sampai jam 10:30. Jadi ini kalau saya ke dinas kelautan ini seperti saya pulang ke rumah sendiri. Ini dinas yang tidak banyak dosa. Ya karena ngaji terus kita ya. Ini pada ketawa semua. Baik, karena kita mau bahas Ramadan, tidak jauh-jauh dari dosa, dari pahala. Ya, ini menjadi iman kita semua. Saya selalu mulai dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau saya boleh komentari ini hadis, Rasulullah kepedean. Kenapa saya berani komentar begitu? Karena ini adalah hadis yang menjadi pertaruhan. Ini hadis pertaruhan kehormatan Rasulullah. Ini hadis yang akan mempertaruhkan kenabian Rasulullah. Kalau tidak benar, ini tentu Muhammad wajar dituduh orang sebagai pembual. Muhammad tidak waras. Muhammad hanya omon-omon. Muhammad ngomong tanpa data faktual. Muhammad dengan segala tuduhan. Ini tidak main-main ya, kalimat-kalimat Rasulullah SAW. Memang tugas Nabi itu ya omon-omon. Kalau diem aja ya apa, bukan Nabi. Makanya ucapan Nabi itu pasti mengandung percaya atau tidak, itu pasti. Ucapan Nabi itu pasti mengandung, bagi yang musuh-musuhnya pasti akan ada celah bagaimana dia diserang habis-habisan. Makanya Rasul selalu mendapatkan tuduhan-tuduhan kadzab, majnun, apalagi tuduhan-tuduhan yang sangat menyakitkan. Karena memang kalimat-kalimatnya selalu spektakuler. Kalimat-kalimatnya selalu membuat akal tercengang. Apa iya? Bagaimana tidak, Rasulullah SAW mengatakan innal jannah hurimat ala sairil umam. Surga haram untuk semua umat hatta tadkhuluha ummatuka, sampai umatmu masuk ke dalamnya semua. Pernah dengar kan? Ya, pernah dengar ini hadis bahwa surga ini
diisi dulu, atau yang boleh masuk adalah umat Muhammad SAW seluruhnya. Ya, ilmu kita sama tuh Pak. Ya, informasi kita sama. Kita sudah dengar ini lama, tapi renungkan kalimat ini. Sebenarnya ini adalah kalimat yang dipertaruhkan, kalimat yang tidak main-main. Apa ya? Dalam hadis yang lain, nahnul akhirunal awwalun. Kita ini umat terakhir, al-awwalun, tapi yang pertama akan masuk surga. Akhirun al-awwalun, awwalu man yadkhulul jannah. Pertama yang akan masuk surga. Nah, ini berbalik datanya dengan yang sampai kepada Nabi SAW. Apa informasi yang sampai kepada Rasulullah? Orang ini ditanya oleh Allah, ini umat Nuh alaihissalam. Mungkin ini adalah umat Bani Israel. Bima tadkhulul jannah, kamu masuk surga dengan apa? Ini orang Bani Israel nih ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu masuk surga dengan apa? Orang ini menjawab, a'buduka sab'ina sana. Aku menyembahmu 70 tahun. Wala asik, belum pernah maksiat. Saya kira di sini nggak ada yang umur 70 tahun kan? Ya, kalau ada udah dikubur Pak. Nggak ada lagi di dinas kelautan. Udah didelete ya. Ini orang 70 tahun ibadahnya selama dia menyembah Allah belum pernah maksiat. Nah, ini umat mana ini yang bisa seperti ini? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau umat Muhammad diberi usia 70 tahun, apa isinya? Ada nggak yang koruptor? Banyak. Ada nggak yang bandar? Banyak. Ada nggak melacur? Banyak. Ada nggak mabuk? Banyak. Membunuh? Banyak. Itulah usia 70 tahun. Isi umat Muhammad tuh. Tanya tuh yang bandar, tanya yang korupsi, tanya. Umat siapa? Sementara umat Bani Israel ibadahnya sangat panjang. Dulu pernah saya sampaikan, bahkan ini orang kalau qiyamul lail dari awal sampai akhir, sampai fajar. Fajar dia nyambung lagi puasa. Ya, semalaman dia qiyam, siangnya dia siang. Dan dia pun juga berperang. Maka dengan itu Rasulullah SAW bahkan merasa minder, merasa kecil. Nah, itu yang saya ingin ingatkan, bahwa kemudian kegelisahan Nabi SAW dengan data yang jomplang. Satu sisi mereka dahsyat ibadahnya, satu sisi umat Muhammad ini dahsyat dosanya. Ini nggak akan bisa nih bersaing. Maka kegelisahan Rasulullah dijawab oleh Allah dengan Ramadan. Makanya setelah Ramadan dianugerahkan untuk umat Rasulullah, Rasulullah berbalik. Yang tadinya minder jadi pede sekarang. Sekarang Rasulullah berani dia omong-omong. Nahnul akhirunal awwalun, kita terakhir, kami masuk surga duluan. Lalu apa yang harus dilakukan? Fokus yang harus pertama kali adalah amal, bukan badannya, bukan fisiknya, bukan nggak puasa sepanjang hari, itu nanti. Tapi dasarnya harus dibangun dulu. Apa? Pernah lihat masjid-masjid yang besar? Kenapa itu masjid dibangun besar-besar?
Ya, saya setiap ke masjid selalu berpikir, ini kenapa dibangun besar? Ini berapa meter kali berapa ini? Ini itu Jumatan nggak nih? Nah, di mana dia Jumatan? Dinas Pendidikan. Nah, sebelah ya, gede masjidnya. Kenapa dibangun gede? Ya, kalau dibangun kecil bener Pak Haji. Kalau dibangun kecil nggak muat tuh masjid. Makanya gede. Buktinya masjid kecil ini nggak dipakai. Mungkin membludak di masjid. Musola at-taqwa. Kenapa masjid-masjid dibangun sekian besar itu? Karena agar menampung semua umat. Ya kalau kecil ya nggak muat. Kapan itu muatnya, penuhnya masjid itu kapan? Idul Fitri, terus Idul Adha, terus Jumatan, apalagi Ramadan. Ya, Ramadan penuh tuh masjid. Awal. Sampai akhir enggak. Nah, tidak sampai akhir. Itu kesepakatan kita semua. Kenapa pertanyaannya? Bukankah masjid itu harusnya penuh? Karena memang dibangun sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa tuh? Awal saja itu penuh. Jumatan saja itu penuh. Idul Fitri saja penuh. Kenapa pertanyaannya? Itu jawab itu. Yang bangun masjid gede-gede harus bisa jawab tuh. Jawabannya karena ada yang salah dengan pondasi umat ini. Makanya bicara Ramadan itu bukan bicara beban, tapi bicara pondasi. Apa pondasi yang harus dilakukan harusnya ketika setiap orang masuk Ramadan adalah bukan amal fisiknya, bukan amal sekedar dohirnya, tapi pondasinya dulu, batinnya itu yang harus prioritas. Amal batin sudah siap belum? Karena itu pondasi. Makanya ayatnya selalu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa ya ayyuhalladzina amanu itu amal apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Iman itu amal apa? Ini pada ngelamun semua nih. Udah ngeheng baru 10 menit. Ya, iman itu amal batin. Siapa yang ngisi itu nanti di akhir Ramadan? Siapa? Masjid yang ngisi akhir Ramadan itu adalah mereka yang biasa ngisi masjid ketika subuh. Percaya nggak? Iya. Yang biasa ke masjid, dia tidak akan pernah lari dari masjid sampai kapanpun. Sementara yang ke masjidnya nunggu Ramadan, dia akan pergi. Belum lagi Ramadan berakhir. Nih bapak-bapak ini yang ke masjid, yang biasanya sholat, selalu menjaga ke masjid, pasti dia nggak akan jauh-jauh dari masjid. Ini ibu-ibu juga itu dipikir tuh, kenapa suami saya nggak ke masjid? Nah itu iman. Ada pernah hafal nggak ini hadis? Man shoma Ramadhana, terus imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban itu apa? Atau Pak Imam? Amal apa tuh? Imanan wahtisaban. Yang dia puasa, yang dia qiyam, man qoma Ramadhana imanan,
iman, wahtisaban dengan pengharapan, maka ini jaminannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia baru akan mendapatkan itu janji Allah Subhanahu wa taala di Ramadan, ghufira lahu. Tapi kalau nggak diawali itu iman dulu, ya pasti dia akan ngeheng, dia pasti akan rusak itu. Ibarat ibu-ibu, ya ibu-ibu, lihat nih, kalau dia kuat imannya, ibu pernah kan belanja ke pasar kan, biasanya itu bawa kresek di tangan kanan tuh berapa kilo? 10 kilo, di tangan kiri 10 kilo, jalan tuh Bu dari pasar ke rumah. Apa yang terjadi? Tangan rasanya kayak kebakar, pinginnya cepat sampai, langsung ditaruh itu tangannya yang sudah rasa kebakar. Nah itulah beban. Bicara Ramadan itu beban. Bicara tentang amal-amal itu beban. Makanya disebut taklif. Maka beban itu harus kuat fisiknya. Kalau orang fisiknya ringkih, dia pasti akan terbebani dengan perintah-perintah. Ibu merasa kebakar tangannya. Kenapa? Jawabannya Pak, karena ringkih fisiknya. Tapi kalau fisiknya sehat, fisiknya kuat, gak usah 10 kilo, orang justru nyari-nyari beban Pak. Pernah ke tempat fitness ya, pernah orang lagi ngapain dulu tempat fitness? Angkat beban. Kan aneh orang, diangkat taruh lagi, diangkat taruh lagi, diangkat taruh. Kan orang kurang kerjaan. Itulah memang orang yang sehat itu selalu nyari beban. Emang dia cari badannya sehat. Coba orang sakit, angkat tuh, angkat besi itu apa? Coba, ya, jangankan dia suruh angkat besi, angkat badannya aja dia sudah ringkih. Itulah iman itu, kalau dia ringkih, gak usah dikasih beban Pak. Ini Ramadan tuh beban. Ayo puasa, beban, beban. Ayo kamu baca Quran, beban. Ayo sedekah, nah, itu semua beban. Makanya iman dulu, baru bisa jalan tuh. Kalau imannya benar, gak usah dia disuruh. Ini adalah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, dia datang kepada Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, saya mau minta rekomendasi hatam Quran saya. Berapa lama saya hatam Quran? Kata Rasulullah, akhtimhu fi syahr, hatamkan dalam sebulan. Gimana? Sanggup gak? Bapak-bapak nih? Sanggup. Kata Abdullah bin Amr bin As, sebulan baru hatam, kelamaan. Ya, nih, kelamaan. Ya sudah 2 minggu hatamin, kelamaan. Ada yang sebulan rutin nggak kita hatam? Saya nggak yakin. Saya nggak yakin sebulan sekali hatam Quran rutin. Padahal ini dinas kelautan. Saya nggak yakin, apalagi dinas-dinas lain. Ini sebulan kelamaan masih. 2 minggu kata Rasulullah, kelamaan.
10 hari kelamaan, 10 hari hatam, itu berarti sehari berapa juz? 3 juz sehari. Sanggup kita? Alah, nggak usah lah. 1 juz saja, ketil-ketil. Seminggu masih kelamaan. 5 hari, kelamaan lagi mas. 3 hari langsung Rasul potong. Jangan bilang kelamaan lagi. 3 hari. Tidak boleh khatam Quran kurang dari 3 hari. Ini iman nih. Dia nyari beban. Dia nyari-nyari memang. Bebannya apa? Bahkan yang paling berat dia mau ambil. Itu beda. Beda kita dengan mereka yang imannya benar. Ada lagi namanya Abu Sa'id Al-Khudri atau Abdullah bin Umar. Ini anak-anak kecil. Ada Anas bin Malik, ada Barra bin Malik. Ini anak-anak kecil yang usianya baru 10 tahun. Abu Sa'id Al-Khudri usianya 13 tahun dia datang kepada Rasulullah. Lihat nih kalau imannya benar. Dia apa datang kepada Rasulullah? Merengek-rengek minta izin ikut perang jihad. Kelas berapa ya? Kelas 13 itu ya. Umur 13 tahun kelas SMP kelas 1 ya. Dia mau ikut perang. Kata Nabi, kamu belum cukup umur. Yang perang itu yang sudah dosen dunia, kamu masih panjang dunia. Yang perang biar orang-orang yang banyak dosanya. Yang sudah kuat fisiknya. Anak ini ditolak oleh Nabi. Dia pulang ke rumah emaknya, merengek-rengek, nangis minta izin ke Rasulullah, ya mak, tolong mintain izin ke Nabi. Ini kata maknya, ya sudah, gimana lagi, wong udah nggak boleh. Kalau nanti saya minta izin juga sama apa namanya, dihibur-hibur. Nah sudah, mungkin tahun depan kamu boleh ikut. Maka apa yang dia lakukan tuh? Abu Sa'id Al-Khudri, teman-temannya ada Barra bin Malik ini, selama 1 tahun dia nggak diem. Selama 1 tahun itu dia mempersiapkan untuk perang tahun depan, supaya dia bagaimana caranya bisa diikutkan jihad. Ada yang latihan panah, ada yang latihan gulat, ada yang latihan kuda, ada yang latihan dengan segala kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Benar, tahun depan dia datang lagi, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad. Kamu belum cukup umur, masih kecil lagi kamu. Oh, dia maksa langsung, ya Rasulullah, saya ini kalau mana mau titik mana itu mata musuh itu ya, matanya, biji matanya terus saya bidik jebol itu ya Rasulullah. Benar, mana dia titik dia tunjukkan, dia bisa tuh sasar. Akhirnya ini orang boleh, ya usah kamu ikut. Yang temennya yang nggak diizinkan, loh kok dia ikut? Kalau dia, saya banting, saya duel sama dia, ya pasti saya banting ya Rasulullah. Ya sudah, wah benar duel, menang nih orang. Akhirnya dua-dua diikutkan Rasulullah. Itu iman, beban dia cari, Pak. Sekarang suruh tarawih, beban atau kita nyari-nyari beban? Itu ada Quran tuh, beban ya, merasa kita berat atau itu memang dicari menghiburan.
Nah, ini iman. Kalau ibarat ini mau dibangun, ya pondasinya adalah iman. Pondasi sudah benar, silakan bangun 100 lantai itu, tidak ada masalah. Bangunannya aja nggak mau, pondasinya saja nggak ada, mau dibangun, apa yang terjadi itu bangunan? Roboh, hancur, paling nggak retak-retak. Nah, ini yang pertama, iman. Di mana imannya? Nah, ada iman sini, Pak Iman. Mana iman? Oh, iman sudah melayang-layang matanya udah kayak. Masih pagi nih. Ini banyak yang sudah puasa Pak. Ini tandanya tadi malam dia qiyam. Ya, kalau pagi ini sudah melayang-melayang di pandangan. Ya, sudah kayak apa? Ini berarti malamnya qiyam, baca Quran. Itu tanda Lailatul Qadar. Kalau pagi sudah nggak bisa melek, itu tandanya udah Lailatul Qadar. Sampai mana tadi? Iman tadi. Ya. Iman. Ya, ini prioritas awal. Maka yang akan bertahan tetap mereka yang memang biasa di masjid, yang biasa baca Quran, yang biasa ngaji, yang biasa tidak jauh-jauh amalnya. Ya, hari-harinya memang begitulah. Coba dicek. Kalau ada veteran apa? Anggota baru. Ini biasanya nggak pernah ke masjid. Ini ada anggota baru nih, memenuhi masjid. Kan kita bisa tahu tuh. Tahu kan? Anggota baru. Jangan-jangan saya anggota baru. Itu nanti boleh dicek. Dia bertahankah? Kalau dia bertahan sampai akhir Ramadan, biasanya dia akan bertahan terus nanti sampai setahun kemudian. Nah, akan ada 1-2 memang dari alumni Ramadan akan ada anggota baru, tapi tidak banyak. Yang lebih dominan adalah yang biasa memang sejak sebelum Ramadan dia sudah biasa di masjid. Maka masjid akan tetap kosong karena ada masalah dengan iman umat ini. Oke, baru setelah itu bicara beban, bicara amal. Apa yang pertama dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih paket tuh. Paketnya yang disebutkan di dalam Al-Quran, ayat yang sering dibaca oleh para khatib, para ustadz. Al-Baqarah 183 sampai 187 itulah paket amalnya yang perlu dimaksimalkan. Banyak paketnya, tapi 8 amal ini yang oleh Allah berikan pengkhususan, fokus di 8 itu. Apa? Setelah ya ayyuhalladzina amanu, setelah imannya dipersiapkan, imannya dikokohkan, maka barulah bicara beban, kutiba alaikumus syiyam. Puasa beban kok atau bukan? Bagi orang beban, tapi ringan aja itu. Bagi orang justru cari-cari beban. Puasa Ramadan ya cukup, dia masih Senin Kamis, dia masih Yaumul Bid, dia masih, bahkan ada yang Daud dia puasa, dan masih cari-cari semua daftar puasa dia jalani. Itu beban.
iman, cari ya. Tapi bagi iman yang masalah, jangankan tuh semua puasa, Ramadan aja enggak. Ada pernah lihat Ramadan siang-siang rokok dia? Itu biasanya di mana tuh? Mau makan padang. Itu rokokan puasa siang-siang Ramadan sama sekali di mana imannya itu? Ya kalau nggak puasa ya ngumpet lah, itu masih ada sedikit malu minimal, bukan iman. Ini udah malu nggak ada, apalagi imannya. Al haya'u minal iman belas. Nah, mungkin kita masih boleh lah, boleh berhusnudon. Mungkin dia sedang sakit. Sakit apa? Merokok. Mungkin dia sedang musafir. Musafir apa? Setiap hari dia markir di situ. Apalagi mungkin dia sedang haid. Lah, haid lagi rokokan lagi. Mungkin dia kafir. Nah, itu yang paling dekat. Berarti apa kalau sudah kafir? Ya imannya gak ada. Tapi muslim ya berarti bukan kafir, muslim non iman. Kutiba alaikumusiyam. Itu satu beban yang pertama. Yang kedua apa? Ini maksimalkan lagi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apa? Fidyatun ta'amu miskin apa? Catat tuh di daftar amal saya. Apa fidyatun ta'amu miskin apa? To'am apa to'am? Bu, apa bu? To'amu miskin artinya bagi-bagi bansos. Tuh. Jadi program bagi-bagi bansos itu harusnya program Ramadan. Bukan hanya mau pemilihan saja. Bukan hanya mau pencalekan. Ini Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini nanti saya fokuskan di sini. Saya sebutkan dulu yang lain. Yang ketiga, amal yang harus dimaksimalkan adalah ayat setelahnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hatamkan Quran. Mau berapa banyak kita hatam Quran? Itu harus ada daftar, harus ada target, harus ada. Itu paket dari Allah, bukan dari siapapun. Ini itu ayat harus diperhatikan. Nah, yang keempat, amal yang harus dilakukan wa idza walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullah apa? Banyak berzikir, bertakbir. Ini yang keempat amalnya. Rasulullah ditanya, man a'dhamus shaimina ajron, siapa orang yang berpuasa paling banyak pahalanya? Ini orang semua ahli ibadah ini terjun turun gunung Pak. Yang ahli Quran turun gunung, yang ahli siyam, ahli qiyam, semua ya. Ahli hadis, ustadz semua turun gunung nih, ahli ibadah. Di Ramadan ini waktunya memang hari-hari mereka. Sementara kita yang bukan ahli apa-apa, puasa enggak, baca Quran enggak, sedekah enggak, apa semua kita gigit jari aja. Kita hanya mengandalkan puasa yang satu-satunya. Nah, ini ditanya oleh sahabat Rasulullah, ayyus shaimin,
afdaluhum ajron. Siapa yang paling banyak itu orang puasa pahalanya, bukan orang yang paling banyak ngafal Quran, bukan orang yang paling banyak sedekahnya, bukan banyak orang yang paling banyak hatamnya, bukan, tapi apa? Aktsaruhum dzikron lillah, yang paling banyak zikirnya. Walitukabbirullah, banyak bertakbir, banyak zikir. Nih ibu-ibu, jangan banyak gitu post, jangan banyak update status, jangan banyak selfie, jangan banyak. Gimana Pak Ji? Udah nggak kuat tak? Nggak boleh ya, bersandar itu musyrik. Nggak boleh tuh. Nggak boleh tuh. Bersandar itu hanya kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Bersandar selain kepada Allah musyrik. Ini udah benar ya, Pak Haji, udah benar. Ini usia berarti memang tidak boleh dibohongi usia. Apa tadi ya? Amal apa yang harus dimaksud? Banyak zikir. Jangan banyak ngelamun. Apalagi gibah. Ini ibu-ibu, saya khususkan ini amal untuk ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu itu diberi kecerdasan lisan. Ya, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ya cerdasnya memang dia di emosional. Tapi ibu-ibu lisannya cerdas. Itu bahasa orang intelektual begitu. Ya, kecerdasan lisan. Kalau bahasa orang awam ya cerewet lah. Ini kesempatan bagus. Begitu Ramadan itu ada kesempatan banyak digunakan kecerdasan lisannya untuk zikir, untuk menyebut asma Allah, untuk banyak ya subhanallah, takbir, tasbih, istighfar, supaya Ramadannya tidak sia-sia. Berapa banyak orang ya, orang justru Ramadannya sia-sia karena kalimatnya, kalimat zur, kalimat sia-sia. Falaisa lillahi hajatun fi siyamihi. Orang yang banyak melakukan kalimat, mengucapkan kalimat-kalimat kesia-siaan, laisa lillahi hajatun, tidak ada hajat bagi Allah untuk puasanya itu. Artinya puasanya nggak dibutuhkan oleh Allah. Nah, nih banyak zikir. Makanya pernah lihat, dengar nggak puasanya Ibunda Maryam? Pernah dengar? Ibunda Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Ini puasa. Falan ukallimal yauma insiya. Ibunda Maryam itu puasanya falan ukallimal yauma, bukan hanya puasa tapi dia enggak ngomong. Nah, ibu-ibu bisa menahan lisan ketika puasa, tidak ngomong kecuali zikir. Falan ukallimal yauma insiya, insan, enggak ngomong sama orang. Tapi kalau zikir tetap, itu hebatnya Ibunda Maryam. Jadi ngomong itu batal puasanya. Ngomong adalah pembatal puasa di dalam puasanya Maryam alaihissalam. Makanya dia istimewa sampai dipilih rahimnya sebagai tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ibu-ibu, atau kalau nggak bisa zikir terus,
yang keluar harus kalimat-kalimat kebaikan. Seperti siapa? Kalau tadi Maryam, ini ibunya Musa. Ibunya Isa siapa tadi? Maryam. Kalau ibunya Musa siapa? Ibunya Isa Maryam. Ibunya Musa siapa? Kalau Asia, ibu siapa? Asia. Asia adalah ibu angkatnya Musa alaihissalam. Istrinya Firaun. Nih kita mau ambil nih kebaikan dari ibunda Asia. Di antara 4 wanita paling baiknya sepanjang sejarah manusia. Siapa? Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Nah, ini perempuan yang dahsyat. Kalau tadi kita ambil nih Maryam, puasanya apa Bu? Gak ngomong. Bisa gak? Gak bisa Pak Ustaz. Ya sudah. Ini seperti Asia. Apa kata Fir'aun? Begitu ada Musa bayi diperlihatkan kepada Fir'aun, Fir'aun langsung emosinya memuncak di kepala. Uktulu, bunuh ini Musa. Nah ini perannya ibu-ibu. Apa kata Asia? La taqtuluhu asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Ini kita mau ambil nih teladan daripada Asia. Apa bapak-bapak kata bilang? Uktulu, bunuh. Langsung kecerdasan Asia keluar dari lisannya. La taqtulu, jangan bunuh. Asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Fir'aun langsung diam, gak bisa berkata-kata. Kenapa? Dihujani oleh debat lawan Asia. Nih kecerdasan ibu-ibu. Ibu-ibu jangan dilawan. Fir'aun aja gak bisa menang. Itu Fir'aun. Gara-gara istrinya itu Musa selamat. Jadi apa? Ini pelajarannya Bu. Kalau ngomong ajakan kebaikan. Ibu-ibu pintar kalau ajak kebaikan. Itu ada anaknya, ada suaminya, itu menentukan betul. Suaminya kenapa nggak ke masjid? Jangan-jangan ibunya yang tidak merekomendasikan ke masjid. Kalau ibu-ibunya bilang, masjid itu bapak. Gimana? Diusir dari kamarnya, diusir dari rumahnya. Mau kemana juga? Pasti ke masjid. Tuh. Apa tadi? Banyak berzikir. Kalau nggak bisa zikir, jangan keluar kecuali ajakan kebaikan seperti Asia yang membungkam mulut-mulut lancang. Ajakan untuk jangan ghibah malahan, jangan malah keburukan. Amal yang keberapa itu sudah? 2. Puasa 1, 2 apa tadi? Memberi makan, bagi-bagi bansos. Yang ketiga, baca Quran. Nanti kita detailkan. Yang keempat, banyak berzikir. Yang kelima, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya kepadaku, kata Allah, katakan aku dekat. Ini apa? Sa'ala, minta sama Allah, banyak berdoa, banyak
Berdoa selagi puasa, dakwatus shaim la turad. Doanya orang puasa itu enggak tertolak. Semuanya didengar Allah. Apa kita ini? Doanya apa? Kita pernah doa kan? Enggak, padahal salafus saleh doa Ramadan begini itu sejak 6 bulan yang lalu dia doa. Kita enggak pernah doa. Apa mereka doa? Ya Allah, sampaikan usiaku di bulan Ramadan. Kita enggak pernah doa itu. Pernah doa minta umur panjang sampai Ramadan? Hampir kita ini pokoknya yakin aja lah, umur saya pasti masih panjang. Ramadan pasti sampai. Itu semua kita yang merasa bahwa tidak mungkin Allah wafatkan kita. Ini sekarang Ramadan keberapa nih? 4. Benar ya? Ramadan keempat sampai akhir kok enggak kita ini? Pak Iman. Sampai akhir enggak? Kayaknya yakin betul, pede betul sampai akhir. Saya kemarin ke Jakarta Selatan. Di Palmerah saya cari ya profesor, ketemu di situ ya. Beliau cerita ya di si subuh habis kajian saya temui, beliau cerita, baru kemarin ada jamaah yang mati. Ya, mati itu mau ketemu Ramadan. Mati kemarin. Kenapa? Karena makan durian. Cuman hanya makan durian tuh mati, Pak. Yang lebih menyakitkan itu durian dibawa oleh anaknya sendiri. Jangan-jangan ini kita bawa pulang bukaan, tewas semua kita. Apa? Gorengan. Nah, kurangi gorengan Baji. Ini jangan banyak gorengan. Jangan makan durian. Kecuali bagi-bagi. Bisa mati itu. Itu banyak doa minta panjang usia sampai akhir Ramadan. Terus kalau sudah itu sampai usia, mereka salafus saleh wahum yad'un masih doa lagi ayyataqabbala minhum, amal Ramadannya diterima. Kita ini pede bener, amal soleh kita semua diterima. Memang iya begitu? Enggak. Demi Allah, kam min shaim laisa min siyami ilal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar dan dahaga saja. Itu ada nggak hadis begitu? Pernah dengar? Nah, terus kita ini kan pede bener, usia nggak pernah diminta, amal diterima nggak pernah kita minta. Ini Ramadan itu paling tidak doanya. Oke, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Terus apa lagi? Amal yang ke-6. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Malam hari ini saya sebutin dulu ya. 8 amal yang harus dimaksimalkan. Nanti saya fokuskan di beberapa amal. Ini saya baru nyebutin aja. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Perhatikan keluarga kalian, pasangan kalian, anak-anak kalian, semua harus dikondisikan dalam ketaatan. Semua pastikan istrinya, suaminya puasa enggak? Saya yakin kalau di sini. Tapi di luar sana
Ada bapak-bapak tadi yang kita temuin rokok, itu istri siapa? Suaminya siapa? Istrinya yang mana? Itu punya istri atau enggak? Kalau punya dan istrinya di sini, wah, kurang ajar benar dia. Coba, itu ada tuh yang di jalan kita temui makan di warung Padang itu. Itu suaminya siapa? Ibu-ibu tahu nggak? Itu bapaknya siapa? Jangan-jangan bapak saya. Itu jangan-jangan anak saya. Itu semua. Bahkan yang paling kecil, yang TK, diajak bangun sahur. Ya, ada yang anaknya TK, digendong, dudukin sahur. Tidak boleh makan, nanti beduk duhur. Kan begitu. Itu dulu, itu pola pendidikan mak-mak kita. Itu bagus. Itu perhatikan seluruhnya. Ibu-ibu, bapak-bapaknya, kalau masih ada yang belum ke masjid, usir, suruh ke masjid. Nyari lagi, ya itu resiko. Kayak berani aja ya. Kayak berani aja. Karena ikut lain dia Pak. kalau masih ada, maka ini harus di format bagaimana semua keluarganya terkondisikan. Itu penting. Itu pengamalan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Terus yang ke-7, wa kulu washrobu, ya, ayat 187 Al-Baqarah, nanti dibuka tuh ayatnya. Wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum sampai terbit fajar. Ini makan apa? Makan apa? Makan minum sampai terbit fajar itu makan sahur. Ini sahur semua? Ibu-ibu sahur nggak kalau puasa? Ada ibu-ibu tuh malas sahur. Kenapa ayat tuh ada makan sahur suruh diperintah dalam Quran tuh ayatnya ada. Kalau buka nggak ada. Kalau buka nggak ada, tapi sahur ada ayatnya. Buka nggak ada ayatnya. Cari dalam Quran nggak ada ayat suruh berbuka. Tapi kalau sahur itu wakulu washrobu. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah, para malaikat bersolawat untuk orang yang makan sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Ada berkah. Walau bijur'ati ma, sekalipun seteguk air, sekalipun sepotong kurma, makan tuh. Jangan sampai enggak. Itu keistimewaan sahur dibanding buka. Kalau buka nggak ada perintahnya. Karena nggak diperintah aja semua berbuka. Yang nggak puasa aja nunggu buka. Apalagi diperintah. Makanya sahur itu keistimewaan. Ibu-ibu kadang tuh makan bukan malas makan saja, tapi juga malas bangun. Bapak-bapak malas juga bangun. Kalau ibu-ibu malas makan, takut melar ya Bu. Jangan takut melar. Nah, jangan khawatir, sahur itu nggak buat melar. Saya kasih diet yang benar. Ada diet macam-macam, nggak ada syariatnya. Bahkan puasa nggak ada syariatnya, dijalani. Ada yang bilang puasa untuk biar nggak melar. Puasa syariatnya Deddy Corbuzier. Ada puasa keto.
Ada puasa, apa lagi Pak? Nggak boleh makan sebelum jam 12 siang. Nggak makan, kenapa? Nanti nunggu jam 12 siang baru boleh makan. Ada puasa nggak boleh makan kalau malam, maksimal jam berapa Bu? Itu syariat mana itu yang dijalankan? Nggak ada belas. Jadi syariat puasa itu yang makan sahur. Terakhir ketika azan, nanti makan boleh lagi ketika maghrib. Setelah itu, setelah maghrib sampai fajar boleh nggak makan? Boleh. Siapa bilang setelah jam 7 nggak boleh makan? Itu tidak benar. Makan. Kalau mau tidak melar, ini rumusnya ibu-ibu, itu bahagia. Jangan nggak makan. Bahagia insya Allah nanti ideal. Itu diet yang paling jitu. Kenapa bahagia? Karena kalau sedih ibu-ibu kalau sedih itu ngemil. Kalau ngemil melar. Kalau melar sedih. Kalau sedih ngemil. Makanya jangan sedih. Itu rumusnya. Bahagia. Kalau bahagia, apa yang dilakukan ibu-ibu? Dia shopping. Kalau shopping pasti kurus. Siapa yang kurus? Karena nguras rekening ya. Nah, kalau kurus ibu-ibu pasti bahagia. Kalau bahagia shopping. Nah, itu jadi rumus diet itu apa Bu? Bahagia. Bukan lagi dia yang kurus, suaminya pun ikut kurus. Makanya jangan ya, melarang orang bahagia Pak. Bapak-bapak kalau ada istrinya bahagia, disupport. Jangan istrinya dibuat sedih. Yang terakhir amal Ramadan, yang terakhir yang ke-8. Nanti saya review ya. 8 amal itu apa tadi? Yang terakhir, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan lagi dekati istri-istri kalian karena sudah waktunya masuk ke masjid. Wala tubashiru, jangan bermubasyarah. Hunna, dengan pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian. Wa antum akifun fil masajid, karena sudah waktunya beriktikaf di masjid. Jadi amalnya apa? Iktikaf. Ibu-ibu catat, kalau masih ada 10 hari terakhir, terutama bapak-bapak masih gelibet di sarung, ibu-ibu tendang, suruh ke masjid. Waktunya masuk masjid. Ini sudah detik-detik terakhir. Nabi masuk masjid 10 hari, nggak keluar-keluar. Ini cutinya tanggal berapa? Nggak ada. Min 3 sampai plus Min 3 itu sudah keluar kantor, masuk masjid. Kalau nggak ada kerjaan, masuk kantor, masuk pojokan masjid, tidur. Ini ya 8. Apa tadi? Yang pertama puasa. Yang kedua bagi-bagi bansos. Yang ketiga
baca hatamin Quran. Yang keempat banyak berzikir. Yang kelima banyak doa. Yang keenam perhatikan kondisikan keluarga. Yang ketujuh makan sahur. Yang kedelapan i'tikaf. Ini amal yang 8. Kalau dia lakukan semua spektakuler, pasti Ramadan berbuah la'allahum yattaqun. Tuh penutupan ayatnya la'allahum yattaqun. Kalau di pembukaan ayatnya la'allakum tattaqun. Di penutupan ayatnya la'allahum yattaqun. Nah, kan 8 nih banyak. Ini saya masih ada 10 menit lagi. Timer saya fokuskan pada 3. Yang tadi 8 banyak itu, maka 3 jangan sampai tidak. Apa ini 3? Para salafus soleh kalau bicara Ramadan 3 ini mereka tidak tawar-tawar lagi. Apa yang pertama? Adalah Al-Quran. Itu sumbernya. Kalau Quran sudah benar, itulah iman. Ya, innal ladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Yang kami berikan kitab yatlunahu, mereka pasti baca, haqqa tilawati, yang sebenar-benar dia baca. Ulaika yu'minuna bi, itulah iman. Kalau sholat tuh 5 kali sehari, Pak. Kalau puasa setahun sekali yang wajib. Kalau zakat 2,5%. Kalau baca Quran berapa banyak yang wajib? Benar gak? Perintah baca Quran wajib setiap hari, atau seminggu sekali, atau setahun sekali? Nih, Bu, jawab nih. So, mas mana? Jo, Ustadz Cici gimana? Baca Quran itu wajib berapa lama, berapa banyak? Kalau sholat jelas, semua kita tahu. Sekarang baca Quran. Saya serius nih. Kalau tadi saya gojek-gojek, ini serius. Ayo. Nah, bingung, ustadznya bingung. Tiap hari berapa banyak? Nah, nggak tahu. Nggak ada yang tahu, saya kira. Kalau tahu, nah, dia besok suruh ngisi sini, nggak usah saya lagi. Dia sudah layak jadi ustadz pemateri, ilmunya dalam. Berapa banyak sekarang? Nah, tidak ada, Pak. Tidak ada batasnya. Wah, ini iman nih. Saya cari-cari beban. Jadi baca Quran itu adalah kecintaan kepada Allah. Baca Quran itu iman. Itu dorongan dari cinta mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cinta itu nggak perlu disuruh-suruh. Kalau cinta itu nggak perlu diperintah-perintah. Dia pasti dorongan dari perasaannya. Jadi Allah mau lihat imanmu seberapa, itulah baca Quranmu. Kalau imannya benar, pasti dia tidak akan pernah lekang tulisan. Apa kata Utsman? Idza tahurat qulubuna lama syabi'na min kalami rabbina. Kalau imannya benar, enggak kenyang ini lisan baca Quran. Makanya jangan tanya Utsman kalau baca Quran hatam 1 rakaat, Pak. Jangan tanya Imam Syafi'i hatam Quran 60 kali. Jangan tanya Imam Malik. Imam Malik itu punya kajian di Masjid Nabawi. Kalau beliau ngajar itu hadis,
Ini kitab Muwatta dia ajarkan itu, ribuan orang datang dari seluruh penjuru bumi negeri kaum muslimin datang ke majelisnya Imam Malik. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Tunisia, Maroko datang ke Masjid Nabawi. Siapa yang dituju? Imam Malik. Tapi begitu masuk Ramadan, apa yang dilakukan Imam Malik? Libur Pak kajian. Libur. Ya tafarraq anil hadis. Hadis-hadis tutup, kajian-kajian tutup. Masuk kamar Imam Malik, bahkan kalau diketok tuh pintunya Imam Malik. Ya Imam, ada yang datang tamu dari ujung dunia. Mau tanya ini halal atau haram? Apa kata Imam Malik? Pulang. Ngapain datang ke sini? Ini Ramadan. Tidak ada lagi. Imam Malik sedang baca Quran. Imam Malik sedang baca Quran di Ramadan. Gak ada ngaji-ngaji begini Pak Imam Malik, gak ada rumusnya. Harusnya baca Quran. Itu Imam Malik. Jangan tanya bagaimana mereka. Bahkan malaikat Jibril turun dari langit setiap malam Ramadan. Hanya untuk tadarusan sama Nabi. Setiap malam Ramadan turun dari langit. Itu Quran, itu Ramadan. Kenapa Ramadan ada? Karena ada Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Hu itu apa? Al-Quran. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kalau nggak ada Quran, nggak ada tuh Ramadan, nggak ada tuh pembahasan Lailatul Qadar, nggak ada, sudah omong kosong semua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kalau Utsman 1 rakaat hatam, Imam Syafi'i sehari 2 kali hatam. Kalau Imam Malik malah enggak ngelakuin apa-apa kecuali baca Quran, itu biasa. Semuanya begitu. Ada yang lebih dahsyat. Hatam bukan sekali 2 kali sehari. Sehari hatam 8 kali Pak. Namanya Ibnul Khatib. Hatam sehari 8 kali. Antara maghrib dan isya beliau hatam 2 kali. Sini ada yang sudah hatam belum? Belum ada. Kulhu 3 kali hatam. Itu yang cerdas tapi malas. Nah, ini kita berapa banyak? Ya minimal jangan sampai bolong nggak hatam. Setahun sekali nggak hatam juga. Minta digampar kali. Tuh Al-Quran tuh. Yang kedua apa? Qiyam. Yang kedua qiyam. Jangan tidak. Kenapa ada Ramadan? Karena Rasulullah kan merasa minder tadinya. Orang ibadahnya panjang dari awal malam sampai akhir tadi. Umatnya Nuh tadi. Makanya Rasulullah iri. Maka ini dikasih Ramadan. Makanya Rasulullah kalau Ramadan qiyamnya panjang, luar biasa. Ibnu Mas'ud yang cerita. Begitu Rasulullah qiyam Allahu Akbar ditepuk Ibnu Mas'ud jadi makmumnya. Yang dibaca oleh Rasulullah Alif Lam Mim Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fi. Sehalaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman. Masya Allah. Sudah mulai curiga. Ini pasti 100 ayat. Ya Allah, 100 ayat. Berharap 100 ayat Rasulullah ruku. Rupanya enggak. Waduh, tambah lagi 100 ini pasti. 200 ayat, rupanya enggak ruku. Waduh, sudah frustasi dia. Berharap ya tengah-tengah Al-Baqarah ruku, rupanya Al-Baqarah ini pasti selesai. 286 apa ayat? Berapa juz? 2 juz setengah Rasulullah baca dalam 1 rakaatnya. Sudah miring kanan, miring kiri, pegel nih Ibnu Mas'ud. Isinya menggerutu sholat. Ya Allah, panjangnya. Rupanya begitu Al-Baqarah terakhir sudah mulai.
seger badannya. Kenapa? Dapat hiburan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, saya udah gak kuat. Ini kayaknya bakal ruku itu. Rupanya alif lam mim Ali Imran baca. Ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab. Udah mulai lemas lagi. Tambah 100 ayat. Benar. Dan dia sudah mulai mengancam dalam dirinya. Kalau ini 100 ayat enggak ruku, hamam tu bisu, kata Ibnu Mas'ud. Saya mau ruku dulu. Dan benar. Enggak ruku Rasulullah. 101 Ali Imran lanjut. Tapi Ibnu Mas'ud masih ragu. Ruku enggak ya? Ruku enggak ya? Kalau ruku kok kebangetan pasti kena gampar. Loh, sholat berdua dia ruku duluan. Langsunglah kena cewek pas. Akhirnya dia tahan-tahan, sudah paling surah Al Imran tambah 100, selesailah ruku. Benar, surah Al Imran ayat terakhir 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Langsung. Kalau tadi Al-Baqarah menghibur, ini menampar. Isbiru, kamu sabar. Wasabiru, tambah kesabaranmu. Warabitu, kalau kamu nggak bisa sabar lagi, rabitu, pasang tali ke atas. Kalau kamu mau jatuh nggak kuat berdiri, kamu bisa gelantungan di tali. Akhirnya dia tegak, maksa-maksa supaya bisa tegak. Al-Baqarah, Al-Imran. Rupanya nggak ruku, tambah An-Nisa 5 juz lebih. Baru Rasulullah ruku. Itu qiyamnya Rasulullah. Begitu ruku, musibah kedua datang. Panjang rukuknya sama dengan bacaannya, panjang i'tidalnya sama dengan rukuknya, panjang sujudnya sama dengan i'tidalnya. Bacaan, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi. 5 juz kali 5 itu bacaan Nabi satu rakaatnya. Kalau untuk baca Quran 5 juz kali 5 berapa? 30 juz. Berarti hatam itu satu rakaat. Ibnu Mas'ud baru sadar, itu baru rakaat pertama. La ilaha illallah. Itu panjangnya qiyam Nabi SAW. Jadi Ramadan gak usah banyak ngomong, qiyam gak? Bangun gak malam? Sekarang tarawih kan semua? 11 atau 23? 11. Kenapa 11? Dulu waktu kecil 23 kan? Kenapa sekarang 11? Itu peningkatan, upgrade atau downgrade? Downgrade. Mana tambah ilmu, tambah iman, tambah nurun amal. Jadi ibu 11 atau 23? 11. Bahkan yang sekarang masjid masih 23. Tahun ini kemarin saya dengar sudah mulai voting 11 atau 23 tahun ini. La ilaha illallah. Jadi bukan 11 23, panjangnya, kualitasnya. Kenapa 11? Karena kita tahu ternyata Rasulullah nggak pernah qiyam lebih dari 11. Semalam itu 11 Rasulullah, nggak pernah 23 itu, nggak ada. Nah ini sunnah, benar. Tapi alasannya bukan itu. Kalau 23 nggak kuat Pak Ustadz, itu alasannya. Bukan alasan masalah sunnah. Kalau masalah sunnah, nggak bukan gitu. Rasulullah yang dibaca Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah sekarang, kalau masalah angka, oke itu sunnah. Tapi kualitasnya 23, geleng-geleng yang 11. Gimana bisa 23 7 menit kelar? Masa kita yang 11 nggak bisa 3 menit kelar? Gimana sunnahnya kalau begitu? Yang dibaca apa? Sekarang yang 11, apa yang dibaca? Al-Baqarah? Enggak. Nah, sama saja. Nah, karena Nabi panjang sholatnya,
Ya, sekarang orang itu nggak betah dia berdiri lama. Apa? Akhirnya dikurangi durasinya, tapi ditambah rakaatnya. Jadi 23. Masih panjang 23. Dikurangi durasi berdirinya, ditambahlah rakaatnya. Jadi 36. Masa Umar bin Khattab 23, masa Umar bin Abdul Aziz 36. Masih juga panjang, dikurangi lagi berdirinya, ditambahin lagi rakaatnya. Masa Harun ar-Rasyid 100 rakaat. Masa dikurangi lagi 100 rakaat tuh masih kurang masih berdirinya panjang. Maka Imam Ahmad bin Hambal sholat malamnya 300 rakaat. Kali lagi, Imam Ahmad sholat malamnya berapa? 300 rakaat. Nah, sekarang kita mau yang mana? Mau sunnah 11 tapi bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, atau yang 300 rakaat Qul huwallahu ahad? Mana yang mau kita pilih? Nggak ada yang dipilih. Maunya Qul huwallahu ahad 11 rakaat. Jadi itu mana sunnahnya? Nggak ada sunnah-sunnah. Sunnahnya diambil yang paling sedikit, diambil yang paling mudah. Itu yang panjang. Yang terakhir, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Banyak bagi bansos. Berbagi. Ramadan itu berbagi. Islam datang itu berbagi. Man fattara shaiman, siapa yang ngasih buka, dia dapat pahala puasa. Satu kurma, seteguk air. Nabi kalau sudah masuk Ramadan karihil mursalah, seperti angin. Ya. Duit itu dihambur-hamburin kayak ketiup angin. Itu Ramadan tapi pelit. Jangan bilang Ramadan. Kita alhamdulillah kerjaan jelas, gaji jelas, bahkan karir meningkat terus. Bapak pangkat nggak pernah downgrade kan? Ada yang turun pangkat, naik terus, gaji naik terus, pekerjaan terus, karirnya. Sesusah-susahnya kita, lihat tuh negeri Palestina, siapa tanggung jawab mereka? Siapa tanggung jawab? Palestina itu kaum muslimin di sana makan apa, Pak? Kerja apa, Pak? Mereka apa yang dilakukan? Mereka makan kucing, Pak, dimakan. Kucing, Pak, dimakan. Bagilah, share-lah sebagian gaji kita, share-lah sebagian, gak akan kurang. Allah masih jamin rezeki kita berapapun yang kita mau berikan. Itu Ramadan. Makanya fidyatun ta'amu miskin, semiskin-miskinnya kita masih makan kita jelas. Nah, saudara kita di belahan bumi sana banyak yang tidak makan. Saya kira inilah Ramadan orang yang beriman. Kira-kira diamalin nggak itu? Insyaallah. Ragu saya insyaallah. Cukup ya? Udah melukai. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Mungkin pertama kita ambil 3 penanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai tema agar Ramadan lebih bermakna atau di luar tema ini pun boleh ditanyakan.
Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin, mohon penjelasan. Ini terkait dengan bulan Ramadan. Yang saya kurang paham itu dari berbagai versi berbeda-beda. Ini masalah sholat tarawih dengan sholat ba'diyah isya. Nah, mana yang lebih kita utamakan, apakah ba'diyah isya atau sholat tarawihnya? Karena ada yang mengatakan bahwa kalau kita melaksanakan sholat tarawih tidak melaksanakan sholat ba'diyah isya, ini sama aja ngambang kan. Kemudian yang kedua, terkadang kita memperhatikan rekan-rekan kita ini ada yang mengambil wudhu di kamar mandi. Nah, ini diizinkan atau tidak? Kemudian yang ketiga, ini masalah maaf yang ngomong, membersihkan dubur selama kita bulan puasa ini. Apakah membersihkan dubur itu jari kita boleh masuk atau tidak? Mungkin itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Ba'diyah dan tarawih ini amal sunnah. Sunnah itu dorongan untuk dilakukan. Nah, sunnah itu dorongan untuk dilakukan. Gak usah dipilih-pilih. Saya mau tarawih aja, nggak mau ba'diyah, atau ba'diyah saja nggak mau tarawih. Ya dua-duanya dilakukan. Terus mana yang lebih afdal? Ya kalau dua-duanya dilakukan afdal semua. Kalau dua-duanya nggak dilakukan, ya nggak afdal semua. Kalau salah satu dilakukan, ya mending daripada nggak semua. Nah, tentu ya kualitas ya, yang lebih panjang lah yang lebih afdal. Tarawih itu tentu beberapa rakaat. Kalau ba'diyah hanya 2 rakaat. Ya, ba'diyah hanya 2 rakaat. Itu kalau 2 rakaat dibandingkan dengan yang 11 rakaat atau yang 23 rakaat, ya jelas yang paling banyak tentu yang lebih baik. Kalau nggak bisa melakukan dua-duanya, ya salah satunya, ya tarawihlah dia lakukan. Nanti diniatkan bahwa dia memang tidak bisa melakukan ba'diyah karena ini imamnya sudah tarawih, ya dia gabung tarawih. Itu sudah dianggap bagi mereka yang biasa melakukan ba'diyah kemudian ada udzur, pahala ba'diyahnya tidak akan dicabut, tetap dia akan mendapatkan pahala ba'diyah. Baik, sunnah itu semua. Kalau nggak ba'diyah, ngambang itu nanti gantung-gantung. Nah, gantung-gantung itu nggak ada ditemukan itu pahalanya nggak terima, atau karena tarawihnya nggak ada ba'diyah. Ya. Terus yang kedua, wudu di kamar mandi boleh atau tidak? Boleh. Ya. Yang nggak boleh di kamar mandi itu berzikir keras-keras, membaca Al-Quran, atau membawa asma-asma yang harusnya diagungkan, asma Allah, tulisan-tulisan yang harusnya diagungkan, Muhammad Rasulullah, itu disterilkan dari kamar mandi. Tapi untuk wudu, selagi dia tidak keras-keras, ya hanya dia niat wudu di kamar mandi, tidak masalah. Kan itu tempat najis, ya kamar mandi itu belum tentu tempat najis. Ya dulu namanya khola. Khola itu ya kamar mandi yang dia buang hajat di situ, hajatnya masih ada di situ. Itu namanya khola. Kalau sekarang kamar mandi itu buang hajat di situ, udah kemana? Ya, hilang sudah. Nah, apakah ini suci? Bukan suci. Kalau ada nyiprat sedikit,
Nabi, ma'fu anhu itu dimaafkan. Kalaupun wudhu di kamar mandi terus ada terciprat, itu ma'fu, dimaafkan. Jadi kalau wudhu di kamar mandi boleh. Sekarang ini kalau itu dilarang ya, maka itu akan menyusahkan banyak orang. Ada orang yang nggak punya tempat wudhu seperti di masjid kita. Terus wudhu di mana? Di kamar tamu. Banjir semua. Ya. Yang ketiga, ini pertanyaan terakhir berarti kan? Tadi 3 kan? Ya. Pertanyaannya. Itu terakhir. Cebok masukin dubur ke jari ke dubur. Nah, cebok itu yang dibersihkan yang bagian luar. Kalau bagian dalam nggak usah dibersihkan. Itu kalau ke dalam terus nggak selesai. Harus dibersihkan itu nanti jadi homo nanti. Nggak benar. Itu tidak ada panduan membersihkan najis di dalam perut, tidak. Jadi ya sudah, yang kira-kira dia di kotor bagian luarnya. Kalau dalamnya memang kotor semua, itu memang sumbernya kotor, jadi tidak usah. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin tanya, kalau Imam Syafi'i itu ketika kita sholat, misalnya kita sujud itu harusnya 2 rakaat, baru 1 rakaat sujud kita langsung berdiri karena lupa kembali sujud. Itu kalau di Imam Syafi'i kan tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah begitu ya salatnya? Bagaimana dengan misalnya ibu-ibu yang punya anak kecil, anaknya rewel gitu, dan sepemahaman saya itu boleh dibatalkan sholatnya apabila itu mengganggu kekhusyuan begitu ya. Mohon sharingnya Ustadz kalau salah. Diulang bu. Ulang. Ya, ini minta diluruskan keterkaitannya Ustadz. Kalau sepemahaman saya dalam Imam Syafi'i itu mayoritas orang Indonesia kan Imam Syafi'i ya Ustadz ya. Jadi misalnya kita sholat sujud kan 2 kali gitu. Pada saat sujud pertama langsung mau berdiri, dia lupa kalau belum sujud kedua itu kan turun lagi, itu kan tidak sah menurut Imam Syafi'i. Nah kaitannya ini kita ibu-ibu punya anak kecil, anaknya rewel, dan itu kita diberikan rukhsah untuk membatalkan sholat ketika itu mengganggu kekhusyuan. Nah itu kaitannya dengan yang Imam Syafi'i tadi, sama-sama satu tidak diperbolehkan karena membatalkan, yang kedua karena rukhsah tadi gitu. Nah itu kaitannya bagaimana Ustadz? Izin diluruskan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sholat apa wajib atau sunnah? Wajib. Ya. Orang lagi sholat baru sujud sekali, dia lupa terus berdiri. Nah, pas berdiri dia ingat. Nah, dia sujud lagi atau melanjutkan sholatnya gitu ya. Tentu sujud itu adalah rukun. Rukun itu kalau ditinggal dengan sengaja batal sholatnya. Rukun sholat itu sujud 2 kali. Ini baru sekali dia berdiri. Berarti ada mungkin bahkan dia belum
duduk pula kan, belum duduk antara dua sujud dia sudah berdiri. Itu tidak masalah kalau dia lupa. Yang tidak boleh rukun itu ditinggal kalau dia sengaja. Kalau lupa ya, namanya lupa, mau diapain. Nah tapi dia lupa, ingat habis itu apa yang dia harus lakukan. Kalau lupa ingat, dia belum lakukan yang harusnya dia lakukan, maka segera. Dia belum sujud, ya dia sujud. Tinggalkan dulu amal-amal yang dia mau lakukan, karena ada yang dia tadi tinggal. Yang ditinggal ini dulu dilakukan, sujud dah. Baru tadi itu dianggap belum melakukan apa-apa. Ya setelah sujud tadi dia sudah berdiri. Ya akhirnya itu yang tadi berdiri itu dianggap hapus. Dia ulang lagi, berdiri lagi, baca sesuai urutannya lagi. Gitu. Nah ini aturan sholat begitu. Misalnya ini pernah terjadi zaman Nabi, bahkan dia Rasul bukan lagi sujud yang ketinggal, tapi 2 rakaat nggak dilakukan. Baru 2 rakaat sholat duhur udah salam, baru 2 rakaat asar udah salam. Habis itu Rasulullah balik, ada sahabat, ya Rasulullah apakah sholat qashar? Nah sholat qashar baru 2 rakaat, kenapa sudah selesai? Rasulullah tanya, memang benar baru 2 ya Rasulullah. Rasulullah langsung berdiri lagi, nyambung. Yang kedua kurang, itu udah ngobrol di tengah-tengah sholat. Nah, ya harus bukan ngulang dari awal, bukan, tapi nambah dua juga. Allahu Akbar, nambah lagi, semua berdiri, ngobrol tengah-tengah sholat. Ya sholat seperti biasa. Nah kalau tadi ketinggal, lupa, ingat, datangin lagi. Oke. Nah terus kita ini lagi sholat nih, bayi nangis, apa lagi? Nah kalau sholat itu boleh menggendong bayi, boleh dia menolong yang sedang nangis. Anak lagi mau kecebur, tarik, boleh. Batalkah sholatnya? Tidak batal. Kalau ada hajat dia melakukan. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah lagi sholat, Rasulullah mau masuk, pintunya Aisyah mau masuk, Rasulullah sholat, pintunya grendelnya itu terkunci. Rasulullah buka, ceklek, masuk Aisyah. Itu ada hajat, nggak dibatalin sholatnya. Boleh sambil gendong, boleh sambil bahkan ada kala jengking, boleh tuh digebuk. Ada ular digebuk, nggak batal sholatnya. Itu kalau memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan, boleh dibatalkan. Ya tentu harus ngulang lagi dia sholatnya. Apa yang harus dibatalkan? Rumah kebakar, rumah tetangga, apa? Kita tolong batalin. Ini ada motor ceklek-ceklek dimaling orang. Ya sudahlah, sholat. Ya Allah, ya doa saya, ya hilang motor, batalin. Ada maling, nah boleh. Nah, saya tapi belum nyambung pertanyaannya. Ini kaitannya dua ini apa? Ya, ini pertanyaannya. Nah itu yang saya belum nggak nyambung. Itu 2 pertanyaan, itu 1 pertanyaan saling berkaitan. 1 saling berkaitan. Tapi udah kejawab belum? Iya Ustadz, jadi yang terkait tadi apa Imam Syafi'i tadi, dari kajian yang saya pernah dengar, saat itu pembahasan kitab kuning Ustadz. Jadi yang contoh salah satu gerakan sholat itu yang harusnya yang tertinggal tadi itu sama saja dengan menambah gerakan sholat, dan itu kan tidak diperbolehkan. Jadi sebagai gantinya adalah
sujud syahwi di akhir gitu. Nah, kaitannya tadi itu sama-sama membatalkan sholatnya tadi itu. Seperti itu, hukumnya bagaimana? Boleh sama-sama boleh gitu. Atau punya hukum masing-masing gitu, atau disilahkan gitu, seperti itu. Ya, kalau lupa sujud sahwi, ya. Kalau lupa itu tadi sujud sahwi sebagai ganti dia mentasbihkan Allah, bahwa Allah nggak lupa, sementara dia lupa dalam sholat maka dia bertasbih subhana man la yanamu wa la yasbih. Kalau Allah nggak pernah lupa, kita sedang bertasbih kepada Allah dalam sujud tadi. Itu ya. Kalau lupa dia melakukan gerakan-gerakan yang seharusnya tidak layak dilakukan dalam sholat. Tapi lupa, sekali lagi ada versi yang lain. Lupa itu bukan menambah gerakan. Menambah gerakan itu kalau sengaja. Kalau lupa, apapun gerakannya, kalau lupa itu tidak dihukumi sebagai menambah gerakan. Itu versi yang lain. Makanya ada sujud sahwi itu hukumnya semua sepakat sunnah. Kalaupun nggak sujud sahwi, tidak ada masalah. Dari versi yang kedua, karena lupa itu tidak dicatat sebagai dosa, namanya lupa. Nah, sementara orang melakukan menolong itu anak yang tadi nangis, itu menambah gerakan sholat atau tidak? Nah, itu termasuk yang mubah di dalam sholat, boleh dalam sholat, bukan yang dilarang. Kalau yang dilarang itu gerak-gerak yang tanpa alasan. Yang boleh itu, ya Rasulullah menggendong bayi. Siapa? Bani Umamah. Ada Hasan Husain ya, mainan kuda-kudaan di kepala Rasul, itu boleh. Ya Rasulullah pernah buka pintu, Rasulullah pernah membunuh kalajengking, ular, itu boleh. Itu menambah gerakan kah? Ya menambah gerakan, tapi yang masih dibolehkan, darurat namanya. Contoh, boleh nggak menambah gerakan? Dia harus sujud sahwi atau enggak? Enggak. Misalnya di depan sholat ada yang bolong, kentut nih bapak-bapak di depan, dia mundur kan, wudhu. Apa yang makmum yang dilakukan? Maju, boleh. Atau geser. Nah, itu menambah itu sebenarnya gerakan. Tapi itu memang ya dilakukan, boleh. Termasuk kalau ada yang lewat terus ya, tonjok tuh orang, boleh nggak? Tonjok. Tonjok iya. Kan perintahnya uqtulu, bunuh dia. Ini cuma nonjok doang kan. Kalau ada yang lewat tuh tahan. Kalau nggak tahan sampai 3 kali masih juga boleh dibunuh malah kan. Ada pernah dengar kan gitu? Ini kalau kita tonjok aja lah, nggak usah dibunuh. Asal amat kan. Itu nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau mau sujud sahwi itu khusus yang lupa tadi, yang lupa. Wallahu a'lam. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, jadi saya baca di grup kantor ini tema Ustaz kan agar Ramadanmu lebih bermakna. Jadi pertanyaan saya yang paling sederhana Ustaz, apa yang paling sederhana bisa kita lakukan menghadapi fenomena perang sarung Ustaz? Jadi habis Ramadan tuh kalau kita puasa sekarang, jalanlah jam 10 kita keliling, kita taraweh keliling Ustaz, Stadion Pahuman tuh ngeliat anak perang. Tapi isinya tuh gear sarung tuh Ustaz. Tauran. Jadi isinya gear, terus isinya tuh sabit gitu kan, bolok itu. Tapi itu perang sarung. Judulnya perang sarung tapi tauran itu intinya. Nanti mereka janjian di suatu tempat, mereka tarung gitu kan. Nah itu jadi maksud saya, apa yang paling sederhana yang bisa kita lakukan? Kalau kita cegah nggak mungkin Ustaz, rame anak-anak itu. Kita pulai kena sempat sama mereka itu kan.
Nah, jadi kalau kita keliling-keliling tarawih keliling akan menemui fenomena itu, dan apa yang paling sederhana agar Ramadan kita lebih bermakna untuk hal itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, tahu nggak yang tadi ditanyakan? Tahu. Berarti anak bapak itu. Kok bisa tahu? Nah, ibu-ibu tahu? Enggak. Saya baru tahu ini. Karena ya, wah, Ramadan. Udah nggak sempat lagi kita mau jalan-jalan ke Pahoman. Ya, nggak sempat lagi. Kalau benar ini bapak-bapak punya anak, itu yang paling sederhana. Anakmu di mana, amankan dia, suruh masuk masjid, suruh dia baca Quran, kan gitu. Itu bapaknya mana itu? Jangan bapaknya, jangan nggak punya bapak. Ya, benar. Nggak punya bapak dia. Jangan nggak punya emak. Nggak punya bapak dia. Makanya dia kelayapan kemana, apa yang mereka lakukan. Itu generasi hari ini. Ini masalahnya adalah orang tuanya memang dulu begitu. Nah, orang tuanya itu dulu memang begitu. Anak-anak sekarang ini siapa yang punya tanggung jawab? Kalau bukan orang tuanya. Orang tuanya aja nggak tanggung jawab. Saya ini ya anak-anak itu la ilaha illallah. Begitu azan bukan dia mendatangi azan, bukan. Dia kumpul di mana? Di pinggir jalan itu. Nyari wifi rumah yang bocor. Main game. Kumpul ya kan? Ada yang melipir kemana, ada maghrib-maghrib. Bawa sarung, bawa kopiahnya. Tapi di gubuk-gubuk tuh yang ngumpul di situ, ronda-ronda. Ini tanggung jawab orang tuanya. Ini paling sederhana yang kita bisa lakukan. Amankan anak masing-masing, kondisikan, itu amanah. Yang TK saja disuruh puasa, yang tidur disuruh bangun, makan sahur. Ini sudah bangun, ya dikondisikan. Itu yang paling sederhana. Kalau saya punya wewenang, nanti saya jadi wali kota, nah saya beresin semua itu. Ya, makanya saya jadi wali kota. Beres tuh dengan peraturan, dengan aparat tuh. Mereka yang punya wewenang, mereka yang punya power, mereka yang punya semua bisa dikerahkan. Yang begitu, bahkan dibiarkan, nggak ada yang punya tanggung jawab. Nah, akhirnya, naudzubillah, kriminalitas. Kalau sudah kumpul-kumpul itu apa yang mereka bahas? Bagi rokok, nggak ada rokok, apa kalau nggak punya rokok? Ambillah duit bapaknya itu untuk beli rokok. Ambillah duit emaknya itu. Kalau enggak, gas masjid dia bobol. Ya, galon mana dia jual untuk beli rokok. Kalau udah rokok bosan, apa lagi? Meningkat terus. Itu otak-otak kriminal kalau tidak diarahkan. Ya dia kalau kumpul-kumpul nggak jelas begitu. Yang paling sederhana apa? Amankan anak masing-masing. Yang punya wewenang di masing-masing. Tanggung jawab kita masing-masing. Ya, wallahu a'lam. Perang sarung namanya. Anak-anak itu memang bagusnya dikirim ke Palestina saja itu. Biar manfaat. Saya tidak ingin bertanya, tetapi saya hanya menyikapi yang Pak Ustadz sampaikan dan pertanyaan dari
saudara Abrizal dan saudara Tri tadi. Yang pertama kaitan dengan pertanyaan yang mana yang kita lakukan, sholat ba'diyah rawatib atau sholat tarawih. Nah ini tadi malam baru saya sampaikan di Kultum bahwa yang saya dengar dan saya kaji dan menurut juga beberapa ustadz, kita sudah datang ke masjid ya dengan harapan setelah sholat isya kita akan melaksanakan sholat tarawih. Tetapi setiap masjid saya rasa tidak ada yang langsung selesai isya langsung tarawih. Pasti dia akan melaksanakan sholat ba'diyah rawatib. Sebaiknya sholat rawatib ba'da isya dilakukan dulu, baru laksanakan sholat tarawih. Jangan suruh pilih, ya. Jangan disuruh pilih, dikarenakan sholat ba'da rawatib kalau nilai ininya akan lebih baik daripada sholat tarawih. Karena tarawih hanya adanya di bulan suci Ramadan. Karena tidak ada ini sholat rawatib itu setiap kita sholat pada isya pasti ada sholat pada sholat rawatib. Yang kedua, menyikapi dari pertanyaan saudara Abrizal tadi kaitannya dengan perang sarung. Nah ini pun sempat juga kami sampaikan, perang sarung ini karena anak-anak kita yang tidak terkontrol. Yang pertama, kita menghimbau kepada jamaah untuk senantiasa memperhatikan anak tadi, apa yang kata Pak Ustadz tadi, menjaga anaknya untuk mengingatkan setelah sholat subuh semua sudah pulang dan dikontrol di rumah. Dan tidak ada salahnya juga setiap yang untung di saat sholat tarawih, sebelum tarawih itu menyampaikan kepada anak-anak itu, karena rata-rata anak itu juga ada di kampung kami, ada anak-anak yang sholat rajin tarawih, tetapi karena ikut-ikutan selesai sholat subuh ikut juga rombongan. Awalnya cuma sarung saja, tetapi lama-kelamaan mau berkembang karena sudah ada yang merasa sakit. Mulai tadi ada yang diisi dengan gear, diisi dengan senjata tajam. Nah itulah menyikapi hal tersebut tadi. Yang pertama, kita mengontrol anak kita mulai dari rumah untuk sampai berangkat. Setelah itu juga dihimbau untuk yang kultum selalu mengingatkan kepada anak-anak tersebut selesai sholat subuh langsung pulang ke rumah. Di saat tarawih pasti ada kultumnya. Kalau subuh ada yang kultum, ada yang tidak. Itu saja saya rasa masukan saja untuk kita semua yang hadir di sini untuk senantiasa menjaga anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Faiz yang telah memberikan tambahan kepada kita semua. Untuk selanjutnya yaitu doa akan dipimpin oleh Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan amal soleh kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan sampai pada akhir Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka min 'adzabika al-jiddi bil kuffari mulhik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithm. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتمن تكسيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اعز الإسلام والمسلمين
وآل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تحرر مسجد الأقصى من أيدي اليهود الإسرائيليين المستكبرين الذين يقتلون أنبياءك وأولياءك. اللهم شتت أعداء المسلمين شملهم وزلزل أقدامهم وفرج جمعهم يا قهار. أعلي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Tibalah di penghujung acara kajian rutin Ramadan pada hari ini. Kami selaku petugas kantin Ramadan pada hari ini memohon maaf kepada Bapak Ibu hadirin sekalian apabila ada salah kata, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum ditutup kajian ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.